Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate dan kawan-kawan saat ini sedang menghadapi sidang vonis dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan. Suhanda. Ya, sudah pendengar, saat ini saya masih berada di ruang sidang Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan saat ini di ruang ini sedang dilakukan sidang dugaan tindak pidana korupsi pembangunan menara BTS 4G yang merugikan keuangan negara sekitar 8,032 triliun. Saat ini hakim yang dipimpin Pak Hendy sedang membacakan pertimbangan-pertimbangan dari kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS ini untuk 3 terdakwa. Yang pertama adalah Direktur Utama dari Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Yang kedua, mantan Menteri Kominfo, Johnny Gerald Plate. Dan yang ketiga, Human Development dari UI, Johan Suharyanto. Sebelumnya juga telah dibacakan pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari jaksa penuntut umum, lalu pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari kuasa hukum dari masing-masing terdakwa. Dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim meruntut semua kejadian yang terjadi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, mulai dari pengadaan atau perencanaan dari proyek pembangunan menara BTS 4G yang telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo agar percepatan transformasi digital di seluruh Indonesia. Dan berikut pernyataan dari majelis hakim. Yakni dengan meminta Anggi Buta Kalung untuk bekerja sebagai konsultan pendamping. Sebelumnya juga jaksa penuntut umum telah menuntut ketiga terdakwa ini untuk Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk mantan Menkominfo Johnny Gerald Plate dituntut 15 tahun penjara dengan membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar rupiah. Sedangkan Johan Suharyanto dituntut 6 tahun penjara dengan membayar denda sekitar 250 juta rupiah. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI.